"Andri, jangan berdiri di situ, sini masuk," ucap Bu Leli. Akhirnya, walaupun agak ragu, aku melangkah menuju ruangannya, dan yang membuatku kaget, Bu Leli langsung menarikku, dan langsung menutup pintu serta menguncinya. Aku begitu bingung, karena, belakangan ini, ada yang kurasa cukup mengganggu setiap kali aku membuka jendela kamar kosku. Bukannya udara segar yang masuk kurasakan, malahan, baju basah, yang habis dicuci dan dijemur. Jarak antara jendela dengan jemuran juga sangat dekat, sehingga, aku bisa mencium bau deterjen tersebut masuk ke dalam kamarku. Jika cuman baju sih, aku nggak begitu peduli, dan bisa memaklumi. Kamar atau tempatku tinggal memang berada di kampung yang padat penduduk, sehingga, sulit untuk mendapatkan tanah yang lapang. Jemuran basah itu berada persis di depan jendela kamarku, yaitu, berupa persegitiga penting untuk melindungi perempuan, dan juga kacamata untuk perlindungan perbukitan yang tinggi itu. Tetapi siapa sangka, dari rasa kurang nyaman karena jemuran itu tepat di depan jendela kamarku, pada akhirnya, aku malah diberi isi dari persegitiga dan kacamata tersebut. Dan yang terpajang itu, pasti milik Bu Leli, istri Pak Kismin. Beberapa hari yang lalu memang kulihat, Bu Leli menyuruh Mang Danang, tetangga kosku, untuk membuat tiang jemuran. Rupanya, gara-gara tanah kosong di belakang rumahnya hendak dibangun oleh pemiliknya, ia harus memindahkan lokasi jemuran miliknya. Pak Kismin, suami Bu Leli, sudah berusia sekitar 60 tahunan. Ia bekerja sebagai agen jual beli mobil. Namun, sejak 5 bulan lalu, ia mengalami kecelakaan saat mengantar mobil milik konsumennya. Ia mengalami cedera yang sangat serius, hingga mengalami kelumpuhan, dan matanya, berangsur menjadi rabun. Bu Leli usianya sekitar 50 tahunan, dan mereka hanya memiliki seorang anak perempuan. Tapi, setelah menikah, dia ikut suaminya keluar kota. Karena mereka hanya satu anak, yang kini telah menikah dan pergi ikut suami, maka, mereka tidak terlalu berat dalam hal membiayai hidup. Aku cukup akrab dengan Pak Kismin. Sebelum kecelakaan, kalau malam, kami suka main catur berdua, dia juga sering membelikanku rokok. Namun, sejak dia mengalami kelumpuhan setelah kecelakaan, dia sudah tidak mampu lagi main catur, karena hanya bisa berbaring di tempat pembaringannya di rumah. Aku masih sering datang untuk sekedar mengobrol, dan memberinya semangat. Sejak mengalami kelumpuhan, Pak Kismin tidak lagi tidur di kamar, tetapi, ia ditempatkan di depan ruang tamu, hingga, aku bisa leluasa menemaninya ngobrol. Suatu ketika, aku datang lagi untuk berkunjung ke rumah Bu Leli. "Bu Leli mana Pak, kok sepi?" tanyaku, setelah duduk di kursi dekat tempat Pak Kismin berbaring. "Lagi ke pasar kayaknya tadi, mau belanja keperluan dapur." Itu ada kacang rebus, kalau mau kopinya, tunggu aja Bu Leli pulang, udah habis soalnya, ucapnya. "Iya Pak, makasih, saya baru saja makan," sahutku agak sedikit sungkan. Tidak terlalu lama kemudian, Bu Leli pun datang melihatku yang lagi asyik berbincang dengan suaminya. Bu Leli langsung masuk ke dalam untuk membuatkan kopi. Dan saat Bu Leli menaruh cangkir di meja, tanpa sengaja, tangannya itu tersundut rokok yang dipegang oleh suaminya, hingga cangkir yang dipegangnya pun terjatuh. Bu Leli hanya bisa menggerutu, dan menyalahkan suaminya, yang mengacungkan rokok hingga membuatnya tersundut. Kemudian, sambil menunduk,
Bu Leli berusaha membersihkan lantai dari tumpahan kopi dan kepingan cangkir yang pecah. Aku pun berinisiatif membantunya mengumpulkan kacang rebus yang ikut terjatuh. Saat itu, tanpa sengaja, aku bisa melihat isi dari yang dijemur di depan jendela kamarku. Aku bisa melihatnya, walaupun tidak sepenuhnya. Karena, dalam posisi membungkuk itu, apa yang dikenakan olehnya, tidak terkunci dengan sempurna. Jarakku sangat dekat dengan Bu Leli, karena aku tepat di depannya. Bentuk tekad yang kusaksikan saat itu, tergolong tekad yang besar, meski tekad tersebut sudah terlihat agak kendur, yang mungkin, karena sudah termakan usia. Tak kusangka, wanita seumuran Bu Leli masih bisa membuat gejolakanku bergemuruh. Aku begitu leluasa memandangi pemandangan alam indah tersebut di hadapanku, karena, Pak Kismin, biarpun ia berada di dekatku, matanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Dan posisi Bu Leli yang membungkuk saat mengelap lantai yang kotor, juga mungkin mengetahui akan gejolakan dalam hatiku itu. Berkali-kali aku menelan ludah, karena, kerongkonganku yang seperti tercekat menahan sebuah semangat yang menggebu-gebu, untuk dapat meraih dan mendaki ke puncak pegunungan yang begitu indah itu. Sesaat, pegunungan yang berjejer rapi itu, mengalami gempa yang berguncang-guncang. Entah kenapa, pikiranku terus menjelajah jauh kemana-mana, sambil terus menatap indah panorama alam yang menakjubkan tersebut. Saat pikiranku sedang berkelana jauh, Bu Leli berhenti membersihkan lantai itu, yang membuatku terperanjat, karena dia sempat memergoki mataku yang sedang menyaksikan panorama alam indah tersebut. Mataku memang tengah benar-benar tertuju pada panorama alam pegunungan yang berjejer rapi itu. Seketika itu juga, Bu Leli memang sempat memeriksa pengunci dasternya yang memang tak terkunci seutuhnya. Tapi, bukannya marah, dia malah melontarkan senyum padaku. Ada apa nih, pikirku, akan senyum yang tidak aku mengerti maknanya, ia juga tidak berusaha mengunci dengan rapat. Sebelum meninggalkan ruang tamu, kembali, ia melempar senyumnya, senyum yang semakin tidak aku ketahui maksudnya. Sepeninggal Bu Leli, aku dan Pak Kismin lanjut mengobrol. Aku hanya menjawab tanyanya sekenanya, untuk menyenangkan hati pria malang itu, sebab, bayangan pemandangan alam indah tadi, masih terpatri dalam benakku. Sudah setahun aku bergaul dengan Pak Kismin, aku tak pernah memiliki perhatian pada Bu Leli, bahkan, aku menganggapnya sebagai ibuku. Tapi kini, setelah kondisi peristiwa yang barusan, semua itu tumbuh dengan cepat. Keinginan untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu begitu membara, walau hanya sebentar saja. Tak berapa lama, Bu Leli kembali, dengan membawakan kopi untuk menggantikan yang tadi terbuang. Dia memilih berjalan memutar saat hendak menaruhnya di meja, mungkin, untuk menghindari, agar tidak kembali tersundut. Dan ternyata, pengunci daster itu masih tak terkunci seutuhnya, seakan kembali seperti sengaja memberiku rezeki. Ia seakan sengaja berlama-lama, seperti memberiku rezeki untuk bisa berbahagia lebih lama, dengan sesekali melirik, dan senyum-senyum padaku. Kalau tak ada Pak Kismin, mungkin, aku sudah mengajaknya untuk bekerja yang sedemikian rupa itu. Namun, yang membuatku semakin yakin, jika ia sedang memancing untuk sesuatu adalah, setelah Bu Leli duduk menghadapi mesin jahitnya, karena ia juga hobi menjahit. Apa yang diberikan kali ini jauh lebih dari yang sebelumnya.
Kalau tadi hanya sebatas panorama alam pegunungan yang berjejer rapi, sekarang, malah seekor siput terlihat nampak, yang seolah sengaja dikeluarkan dari kandangnya, agar aku bisa menyaksikan hewan siput itu. Posisi mesin jahit tersebut memang menghadap ke arah depan tempat tidur Pak Kismin, yang juga menjadi tempat aku duduk di pinggirannya. Jaraknya hanya sekitar 2 meter, jadi, sulit bagiku untuk menghindari penampakan seekor hewan siput tersebut, yang aku yakini, itu memang sengaja dipaparkan olehnya. Dan aku juga sangat yakin, kalau Bu Leli pasti tahu kemana arah mataku. Saat itu, hujan yang semula hanya gerimis kecil, semakin lama mulai menderas. Sesekali, terdengar bunyi petir menyambar di luar. Mungkin, karena merasa capek, kulihat Pak Kismin sudah tertidur, karena dengkurannya mulai kudengar. Aku pun turun dari tempat pembaringannya, dan pindah ke lantai, supaya Pak Kismin menjadi lebih leluasa istirahatnya. Tiba-tiba saja, Bu Leli berkata, "Andri, tolong pintunya ditutup saja, biar hujannya gak masuk ke dalam," ujarnya. Aku pun bergegas menutup pintu seperti yang diperintahkannya, tetapi, saat aku kembali posisi, Bu Leli sudah beranjak melangkah masuk ke dalam kamarnya, sambil melambaikan tangannya, seolah mengajak aku untuk mengikutinya dari belakang. Walaupun aku sedikit bingung, aku tetap mengikutinya dari belakang, untuk menuju ke ruangannya. Sejenak, aku tak berani meneruskan langkahku. Beberapa saat kemudian, terdengar Bu Leli kembali memanggilku. "Andri, jangan berdiri di situ, sini masuk," suruh Bu Leli. Meskipun agak ragu, akhirnya, aku melangkah menuju ke ruangannya. Dan yang membuatku kaget, ia langsung menutup pintu, serta menguncinya, yang membuatku tambah bingung. "Sudahlah Andri, aku tahu kok, kalau kamu dari tadi curi-curi pandang sama ibu, ya kan?" bisiknya. Tapi, kembali aku tidak bisa menjawabnya, karena, Bu Leli menutup mulutku dengan tangannya. "Andri, kamu kan tahu kondisi suami ibu, sudah cukup lama ibu gak dapat kewajiban ibu darinya, tolong bantu ibu ya, ibu mohon," pintanya. "Emang, apa yang harus saya bantu Bu?" tanyaku. "Sudahlah, kamu jangan pura-pura gak tahu gitu, dari tadi, ibu lihat kamu selalu mengarah ke sini," ucap Bu Leli, seraya menunjuk ke arah tersebut. "Iya Bu, tapi, terus terang saja, saya masih bingung harus ngapain ini, karena saya belum pernah menghadapi situasi pekerjaan seperti ini Bu," ucapku. "Tenang aja, ibu akan tunjukkan dan ajari caranya, kamu mau kan tolongin ibu?" tanya Bu Leli semakin semangat. "Baiklah Bu, saya siap, tapi gak apa-apa kan Bu," ucapku pura-pura buoh. "Aman sayang, malah nanti, kamu pasti akan senang," ucapnya meyakinkanku. Setelah mendengar akan kesiapanku, segera saja, Bu Leli mulai mempersiapkan dirinya untuk mengerjakan pekerjaan kreatif itu. Tentu saja, aku begitu bersemangat. Dan aku juga tak menyangka, jika Bu Leli yang selalu dengan pakaian tertutup bila keluar rumah, bisa-bisanya seperti itu. Walaupun rambut yang sudah tampak ada uban, dan kerutan yang sudah tampak pada wajahnya, tetapi, itu semua tidak membuat semangat kerjaku luntur, namun malah sebaliknya, sehingga, aku pun mengikuti arahan Bu Leli. Setelah kami berdua dalam keadaan siap mengerjakan pekerjaan kreatif, namun, saat aku yang seperti masih saja ragu, Bu Leli segera mengambil tanganku. "Ayolah Andri,
Kamu jangan ragu gitu dong, ujarnya. Aku pun langsung mengikuti arahan dari Bu Leli. Jujur saja, itu memang pertama kalinya bagiku bekerja sama dengan seorang wanita. Di luar rumah, terdengar hujan semakin deras saja. Aku tiba-tiba teringat Pak Kismin, gimana kalau Bapak tahu kita sedang bekerja Bu, ucapku terputus. Tenang saja, suami ibu itu sudah nggak bisa melihat, jadi kita bebas mau kerja apa saja, dan mau berapa lama juga, dia pasti gak akan tahu, sahut Bu Leli. Dari tadi kamu ingin dapat pekerjaan semuanya ini kan? Tanya Bu Leli, berusaha untuk membangkitkan semangat kerja kreatifku. Aku tidak segera menyambut pekerjaan itu, karena aku tak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya pengalamanku, hanya sebatas melihat teori yang berlaku dari sinetron barat yang pernah aku tonton. Untunglah, sore itu, Bu Leli tidak cepat emosi dengan ketidaktahuanku. Tetapi, sepertinya Bu Leli malah senang melihat aku yang begitu lugu. Dengan sabar, beliau membimbing cara kerja. Jadi, beneran kamu belum pernah kerja sekali? Tanya Bu Leli memastikan. Iya Bu, maafkan saya ya Bu, sahutku. Gak apa-apa kok sayang, ibu malah senang, ucapnya, yang tentu membuatku semakin bingung. Lalu, aku pun bertanya, kok ibu ikut senang sih? Tanyaku bingung. Iya sayang, karena sore ini ibu akan mendapatkan ramuan awet muda, ujar Bu Leli dengan senyum yang penuh arti. Saking senangnya, hari itu, aku disuruh menginap di rumahnya, karena, menurut Bu Leli, ramuan awet muda itu tidak boleh disia-siakan. Aku pun nurut saja, karena ternyata, Bu Leli sangat berpengalaman dalam pekerjaan itu. Singkat cerita, aku pun menginap di sana. Hingga menjelang subuh, aku terus diberikan pengalaman kerja bakti tersebut. Keesokan harinya, saat aku terbangun sekitar jam 9 pagi, Bu Leli datang dengan membawa 2 telur ayam kampung dan madu. Kamu sudah bangun ya? Sapa Bu Leli dengan wajah yang berseri-seri. Iya Bu, maaf, saya kesiangan, sahutku. Iya sayang gak apa-apa. Ini ibu bawakan telur dan madu, ucapnya. Untuk apa Bu? Aku semakin bingung. Ini untuk kamu minum, supaya letih dan capeknya hilang, jawabnya dengan senyum yang manis. Aku pun menerima, dan meminumnya. Dan ternyata, hanya dalam waktu 2 jam saja, efek dari yang aku minum itu sudah langsung terasa. Badanku terasa segar dan penuh semangat. Yang membuatku heran, aku jadi kepengen lagi untuk bekerja kreatif tersebut, mengulang apa yang semalam ku kerjakan. Aku langsung mendatangi Bu Leli yang saat itu sedang di dapur, dan Bu Leli langsung tanggap dengan apa yang mau ku sampaikan padanya. Dan pagi itu, di dapur, kami pun kembali melaksanakan pekerjaan tersebut. Bu Leli sangat senang, karena aku sudah semakin pandai berkat arahannya semalam. Seminggu berlalu, aku lihat-lihat, Bu Leli seperti tampak lebih muda. Dalam hati aku berpikir, apakah benar kata Bu Leli itu tentang ramuan awet muda? Alah, masa bodoh. Yang jelas, aku semakin senang dan semakin sering meminta lowongan kerja itu. Dan tentunya, Bu Leli akan dengan senang hati memberikannya. Entah sampai kapan itu akan berlangsung, maafkan aku ya Pak Kismin, istrimu, telah aku kasih ramuan awet muda terus selama ini. Andai Bapak bisa melihat, betapa istri Bapak sekarang ini tampak lebih muda dan cantik. Tapi, semua itu hanya untuk aku Pak, karena Bapak sudah tidak bisa kan, batinku.
Saat Pak Kismin sudah tertidur, tentu, aku akan beralih menemani Bu Leli. Inilah kisahku, yang hingga sampai kini, masih terus berlanjut. Kisahku ini, bukan hanya karena suatu pergejolakan semata, namun juga, sebagai bantuanku, untuk membuat Bu Leli merasa kebutuhannya tercukupi.